Halo, Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bu Nanda. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, ayo sama-sama kita membaca doa. Hayya naqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mengetahui pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, sebelumnya Bu Nanda ingin bertanya nih, anak-anak, siapa yang punya hewan peliharaan? Seperti kucing. Pernahkah kalian memperhatikan kira-kira kucing bertelur atau melahirkan ya? Hewan lainnya seperti ayam. Ayam bertelur atau melahirkan. Nah, untuk mengetahuinya, kita hari ini akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk, disimak materinya. Oke, anak-anak, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Termasuk hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dipengaruhi oleh banyak faktor. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan disebut daur hidup hewan. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Anak-anak, apa sih beda perkembangan dan perkembangbiakan? Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik. Contoh, burung ketika kecil dia belum bisa terbang. Ketika dia besar, organ-organ fisiknya sudah matang sehingga dia sudah bisa terbang. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada hewan itu berbeda-beda. Secara garis besar, perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi melalui dua cara, vegetatif dan generatif. Hampir sama seperti pada tumbuhan, vegetatif tanpa melalui perkawinan, sedangkan generatif ada proses perkawinan. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada generatif. Cara perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Dilakukan oleh hewan seperti ayam, bebek, dan ikan. Yang kedua vivipar atau melahirkan. Contohnya adalah kucing, kuda, lumba-lumba, paus, sapi, dan mamalia lainnya. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah kuda laut, ikan hiu, dan ikan pari. Nah, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ayam memiliki ciri-ciri tubuh berbulu, memiliki dua kaki, memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, membutuhkan makanan dan minuman. Daur hidup ayam, telur menetas menjadi anak ayam, kemudian berkembang menjadi ayam muda dan menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa betina akan bertelur dan menghasilkan anak ayam baru. Hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan contohnya yaitu kucing. Kucing memiliki ciri-ciri tubuh berbulu, memiliki 4 kaki, berkembang biak secara melahirkan, dan membutuhkan makanan. Daur hidup kucing. Anak kucing tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa betina akan melahirkan anak kucing. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan contohnya adalah hiu. Ciri-ciri hiu memiliki penciuman yang tajam untuk mendeteksi mangsa. Merupakan hewan pemakan daging dan berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Daur hidup hiu. Hiu bertelur kemudian menetas. Lalu anak tersebut dikeluarkan oleh induknya dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Ayo mencari informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan lainnya melalui wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
Narasumber adalah orang yang memberi informasi, sedangkan orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata baku. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa, di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa, kapan untuk menanyakan waktu terjadi peristiwa, siapa untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, mengapa untuk menanyakan sebab terjadi peristiwa, dan bagaimana untuk menanyakan hal atau cara. Setelah melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Kemajuan dan peradaban manusia hanya dapat diraih dengan dua hal, yaitu iman dan ilmu. Keduanya mengantarkan manusia pada percaya diri di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman akan meninggikan derajat orang-orang yang berilman dan berilmu ke tempat yang paling tinggi. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.